Halo. Halo Pak. Halo, Pak. Oh, oke. Bimbingan santai lah ya. Ini Mas Teguh kan udah selesai nih. Ngapain nongol nih? Ini Pak, minta approval Pak. Nggak enak kalau saya Ah, langsung tempel. oke lah. Boleh, gas. Oke Pak. Oh iya Pak, sama mau tanya juga Pak. Kan kemarin saya Kemana? cek Turnitin Pak. Kenapa? Ternyata banyak plagiasinya di kata pengantar, terus Ya, di coba lihat. form pengesahan gitu. Coba, Waduh coba, gitu. coba, coba. Akhirnya kemarin yang saya masukin Turnitin yang bab 1 sampai 4 aja Pak. Yang lainnya nggak saya masukin Turnitin gitu. Iya, 1 sampai 5 dong. Sampai iya sampai penutup. Hmm, Soalnya kalau saya masukin form-form gitu jadi keplagiat. pasti kan format kampus-kampus lain juga sama. Oh, alah. Berarti nggak apa-apa ya, Pak ya? Cuma dari Apa-apa. bab itu aja, bab tiga aja. Kontennya aja 1 sampai 5. Iya. Hmm, Oke, Pak. Kalau gitu aman sih, Pak. Di bawah 30% sesuai pedoman Oke, KTA. sip, sip. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Izin itu aja sih, Pak. Ya, ayo. Lanjut. Langsung share screen aja. Sebentar, Pak. Oke. Yang lain mana ini? Masa cuma 2 orang? Malam Minggu Pak. Oh itu Mas. Ah, ini juga bimbingan keduanya saya dua nih. Mas Mukorobin bimbingan pertamanya siapa? Saya bukan? Bukan. Pak Iwani Pak. Oh kan ini bimbingan kedua semua. Yang nongol. Aduh, malah semangat bimbingan kedua nih. Tahu bimbingan yang pertama pada mental semua kacau. Eh, wis lah. Judulnya di yang kemarin Mas Teguh itu yang cross industry standard process product mining hapus aja. Kata dosen pembimbing satunya suruh ada, Pak. Coba lihat Asik. itu jadi berapa kata itu semuanya. Jadi, sebentar. Saya sudah bilang gitu, Pak, alasannya. Tapi katanya, kalau orang awam bacanya nggak tahu apa itu PCDM gitu. Orang awam yang mau baca penelitian kita. Kan orang ilmu komputer yang pasti baca. Saya kan nggak mungkin bilang gitu, Pak. Ntar Ini, itu Pak, ya. 20 kata, Pak. 20 kata. Iya. Maksimal sih 15 sih kalau di luar ya. Kalau di penelitian luar tuh. Standarnya publikasi Gimana Pak? Saya juga 14 sampai bingung ini. 15. Makanya kalau yang kemarin yang si singkatan KSDM-nya itu dihapus aman. Tapi kan eh gimana ya Pak? Saya juga bingung. Kalau judul itu sebenarnya nggak boleh kayak ada singkatan atau kepanjangan. Yang mau kita pakai apa? Singkatannya atau kepanjangannya? Itu doang Oh, pilihannya. atau Itu. ini aja kali Pak, singkatannya gue hapus aja kali Pak ya. Ini, Pak. Kalau singkatannya dihapus jadi masih 17 Pak. Ya itu. Kan kalau di bidang ilmu komputer orang udah pasti tahu kalau CRISP-DM itu apa, RNN apa, itu doang sih. Iya Pak. Gimana ya, Nggak Pak ya? apa-apa, kayak tadi lagi aja nggak apa-apa. Kontrol Saya Z, diandu aja. nah, Nah, itu yang cross industry standard process product mining juga udah italic kan? oh iya benar. Ah, tadi. Terus itu aja dulu lah. Yang kemarin jadi Ini Pak, di pelatihan di mana? bagian ini Pak. Kemarin kan baru 3 item Pak, ini sudah saya tambahkan Nah, sampai 5 item. oke, Pak. oke, aman, mantap. Terus apa lagi? Terus sama di bagian ini Pak, di business understanding. Kemarin belum saya tambahkan masalahnya Pak, ini sudah Iya, saya betul. tambahkan Oke. Pak. Itu aja sih Pak kemarin. Itu sesuai sama yang di atas si Iya, Fishbone ya? iya, ada Oke. masalah itu Pak, Dan fluktuasi harga. ngerangkum rumusan masalah yang di bab 1 kan? Iya, sebenarnya secara garis besar cuma ini sih masalah Oh, deh. mengatasi fluktuasi harga sih Pak. Oke. Terus, Pak. Oh iya Pak, sama di ini Pak, lampiran hasil penelitiannya saya tampil di oh itu bab satu lampiran nggak Pak? empat. Oh sampai bab 4 ya Pak, Kesimpulannya. kesimpulan. Oh, bab itu sampai bab 4 doang ya, nggak bab 5 ya? Oh ya udah. Iya bab 4, iya benar. Oh ya udah. Hehehe. Aman ya Pak ya, di bawah 30 walaupun agak mepet-mepet. Kalau ke Sinta nggak aman tuh. Kalau mau Iya. publikasiin. Oh, Sinta minimal berapa Pak? Kalau Sintanya 56 kayaknya di bawah 30. Kalau 4 sampai 1 itu mintanya maksimal 20 kayaknya. Kalau Kebanyakan ya. kalau internasional juga sama Pak, di bawah 20 itu Pak. Internasional malah ada yang minta di bawah 10 kayak yang punya saya itu. Makanya saya bikin sampai 3% doang tuh.
internasional Buset. bereputasi ya. Yang saya kirim ke punya Mas Teguh tuh yang Gios. Oh iya. Nah, itu Itu mintanya di bawah 10 loh. di bawah 10 Pak. Buset. Harus banyak Ah, yang diparafrase makanya berarti. saya juga mabuk kemarin tuh. Oh alah, oke Pak. Nggak apa-apa sih kan nanti kalau ditranslate ke bahasa Inggris, Turnitin itu ngakalinnya gitu Mas. Kalau kita kebanyakan referensinya Oh. bahasa Indonesia, kita Mm-mm. submit ke jurnal yang bahasanya lain. Kalau kita referensinya banyak ke bahasa Inggris ke Oh iya, Indonesia tuh jadi nggak hilang kedetek ya itu. Pak ya? Enggak, Turnitin belum sampai situ. Oh alah, oke oke, aman berarti nanti. Iya, Ini dan juga saya udah mulai bikin draftnya sih Pak. Terus baru dikit-dikit sih. iya, mau ke bahasa Inggris kan, aman sih Iya, kayaknya. Nanti abis bahasa Inggris diturnitin ulang, pasti aman dah. iya. Soalnya saya banyak yang ini sih bahasa ke referensi Indonesia. Oke, kalau Oke daftar Pak, pustakanya, daftar pustakanya ini Pak. nah kalau kalau misalkan diturnitin nanti dalam bentuk jurnal, jangan lupa di-exclude bibliografi biar daftar pustakanya nggak kena turnitin. Oh iya kemarin juga kena kena Turnitin, akhirnya saya checklist itu sih Pak. Oh iya bener. Iya, nah ini harus di justify juga nih alignment daftar pustaka. Dicek ya untuk apa Oh iya. yang alignmentnya belum justify rata kiri kanan tuh. Terus di- Kalau di Turnitin itu kalau pendahuluan kayak bab 3 ini emang nggak boleh di-exclude ya Pak ya? Gak Soalnya boleh, pasti kena plagiasi kan nggak apa-apa, metode penelitian. Oh, saya nggak kira apa-apa boleh itu 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 di-exclude. kecil. Makanya Turnitin tuh nggak ada yang 0% karena kan kayak format-format atau nama bab itu kita pasti akan sama. Nggak ada yang Iya. sampai 0%. Oh alah, oke Pak. Oke, Pak. Eh, terus apalagi yang kemarin ya? Udah sih Pak itu sih Pak. Kemarin yang paling banyak di itu sih Pak, di yang ini penambahan poin di Fishbone. Nambahan poin yang devis bond. Oh, kok ini saya salah nih. Yang mana Pak? Oh enggak, ini saya lagi nyari yang buat Turnitin. Tapi yang tools plagiarisme yang sering dipakai emang Turnitin Pak ya, sampai jurnal internasional juga ya Pak ya, nggak pakai yang lain ya. Betul. Oh, emang karena kredibilitas apa emang mahal juga ya Pak? Ini sih kebanyakan apa? Sebentar. Kebanyakan memang karena familiarnya pakai Turnitin. Oh, Kalau kayak yang lain-lain ada yang make, tapi itu biasanya alternatif buat double buat backup Turnitin ya. tapi tetap utamanya pakai Turnitin ya Pak ya. Iya, karena Turnitin itu kan kalau kita dikasih koma huruf yang putih aja nggak kena ada kalau nggak salah. Oh ya dikasih petik gitu ya Pak ya, kalau nggak salah. Iya, Terus petiknya putih diputihin. nggak kena juga itu tuh. Apalah gitu. Udah sih Mas Teguh udah beres. Oke Pak. Berarti nanti saya izin tempel ini Pak di Ah, tanda tangan. Saya udah ada sih Pak tanda tangannya yang untuk ke KP kemarin. hmm, Izin tempel aja aja nanti. deh. Oke Pak. Ya, Terima oh, kasih udah ada. Pak. Ah, oke. Terus kalau saya waktu itu turnitinnya lupa saya di mana ya. Yang ini waktu itu kapan nih? Oh, Februari kemarin. Yang di exclude tuh kayak nih exclude nih Mas Teguh nih. Nah, Oh, biografi aja berarti Pak ya. Jadi daftar iya pustaka aja kalau Pak ya. kayak quote sama match ini nggak boleh Oh, diiniin. nggak boleh di onin. Iya, kan ada yang exclude match sampai dengan kalau nggak salah 5 kata atau karakter gitu. Nah, saya lagi nyari yang kalau nggak salah saya kemarin pernah ngakalin sama Pak Sahid tuh, biar di bawah apa? Di bawah 5% atau di bawah 10%. Lupa di mana lagi. Kalau yang kurang dari 1% nggak boleh di exclude ya Pak ya. Oh boleh, jangan. Nggak boleh itu tetap harus di kurang dari 1% kan ada. Hmm, mana lagi ya? Mana lupa ditaruh di mana.
aplikasi Cios itu udah. Ini yang alternatif. Bukti review Turnitin. Nah, ini dia nih. Download lah. File-file ini kadang-kadang nggak kesimpan sama saya. Nih, ini waktu nyoba yang nge-exclude juga selain bibliografi apa ya? Mana dia? Nah, tuh. Mau pas Sahid di exclude yang 5 words. Kacau Boleh ini itu, nih. boleh Nggak itu boleh. Pak, Pak. Oh nggak boleh. Tuh, Kirain jadi boleh nggak. Pak. Oh Ini iya lagi, benar. lagi ngakalin doang ini. Oh alah. Tuh, jadinya 3% karena exclude ini tuh. Bibliografi di exclude, ini di exclude. Tapi kalau buat disubmit ke sono pasti nggak boleh, dia pasti minta lagi yang ini nggak di exclude, yang boleh tuh yang kayak gini. Nah, ini tetap off, jadi Oh nggak di tetap off. exclude. Ini juga enggak. Bibliografi itu artinya cuma ini doang. Nah, ini doang daftar pustakanya nih. Tetap pustaka. Mm-mm. Oke. Karena kan kalau kita pakai standar ini ya orang lain pakai ya kita juga kena juga. Ini yang Mas Oke Teguh Pak. mau coba nih yang JIOS ya, ini tuh. Oh iya. Nah, formatnya gampang lah pakai Word. Oh ya, kemarin saya juga mau niru punya Bapak yang publish kemarin, Desember ya kalau nggak salah Pak ya, apa Januari gitu. Apa yang ini ya, yang integration Yang design. yang model nggak salah. Oh, yang desain integrasi itu. Iya, itunya tahapannya Pak dari introduction terus Oh, studi literatur, iya mau kalau ngikut yang itu, nggak apa-apa ya Pak nggak apa-apa. Yang urutannya. itu tuh kalau nggak salah saya nggak masukin studi literatur ya. Apa yang ini ya yang nggak saya masukin ya? Kalau yang model itu ada Hmm, sih Pak itunya, ada ya. Yang ini penelitian kayaknya. sebelumnya. Kalau yang ini jadi satu sama introduction dah kalau nggak salah. Nah, iya di sini nih. Oh, Bisa jadiin satu. tapi emang formatnya dari sananya nggak ini ya Pak, nggak saklek terus ini ada Enggak. ini ada ini. Kalau Oh, jurnal internasional tuh yang nggak bikin kita pusing sama format penulisan. oh, Kalau yang simple simple itu ya, kalau yang berbayar, kalau yang gratisan biasanya bikin pusing tuh, poin-poinnya apa, terus tools yang dipakai bukan Office atau Word gitu. Biasanya dipakainya minta ini, kayak apa? Lupa saya itu. open office banget. Bukan Open Office. Aduh, apa sih yang buat nyusun artikel itu bahasanya HTML sebenarnya. Oh, nggak pakai itu. Enggak, Baru jadi tahu bahasa saya. HTML tapi dibikin kayak bentuk dokumen buku gitu. Lupa saya namanya BibTeX apa kalau nggak salah. Pernah pakai dulu sekali, Oh, susah juga. Karena bener-bener bahasa HTML itu, HTML sama JS. oh beda nggak kayak Microsoft Office, Open Office Bukan, gitu, Pak? bukan. Tapi nanti di ekspornya jadi PDF juga bentuknya kayak gini. Cuma kalau kita ke Oh, mentahnya itu formatnya HTML JS. Nah, kalau yang di oh, JIOS makanya saya saranin, saya juga ke JIOS kan masih Office, nggak pusing gitu. Kalau yang oh. mintanya macam-macam capek, Iya, coba. itulah. Tapi Oke. itu just benar-benar setahun ya, Pak ya masa tunggunya sampai ini ya Nah, di publish. nih saya juga ini udah berapa bulan nih kalau nggak salah udah 6 bulan ya dari submit. LOA-nya gitu biasanya 1 bulan sebelum publish atau LOA nggak berapa? dikasih sama dia. Oh, nggak dikasih, Pak. Tiba-tiba Kita ke publish itu. enggak juga ada review juga. Kita pokoknya submitnya di sini aja nih. Kayak misalkan ini yang udah publish nih ya. Ini saya pernah ditolak nih, lihat tuh. Gara-gara judulnya nih. Aduh, salah translate judulnya. Jadi nggak cantumin kayak, bukan kayak kan apa klasifikasi kredit tapi kredit provision, honor kredit. Oh, ini salah nih. Salah translate, nggak dilihat lagi. Nah, ini yang waktu dulu publish aja, submitnya kapan ya? Submitnya November 2022 ya. 26 November 2022. Yang model bukan, Pak itu, Pak? Iya, yang modal nih tuh. Oh, iya, baru publish kalau Keterima nggak salah 1 tahun kemudian ya, Pak, ya? tuh kan bulan 12 ya. Bulan 12. Terus kalau reviewnya
Oh, iya 1 tahun ya tuh editor decisionnya. Ini dia jadi cuma kayak gini doang nih. Nah, ini nih kayak reviewernya, ya kan? Izin Pak, Ad- belum belum muncul share oh, screen-nya. sorry. Back. Oh, Nah, ini waktu itu yang mana ya? Bukan sini. Nih, ini saya itu. pernah ketolak gitu. Cuma Oh, kalau gara-gara ditolak nggak bisa disubmit lagi tuh Pak. bisa. Ini saya lagi submit lagi. Saya ganti judulnya terus akhirnya masuk tuh. Tuh, lagi di Oh, review. Saya salah translate jadi credit proficiency bukannya oh, klasifikasi. Jadi nah ini nih nggak apa oh. hasil translate-nya ngawur nggak kecek juga tuh. Itu Nah, reviewnya dari submit berapa bulan bisa Pak? Ada 6 bulanan. nih lihat nih. Yang ini kan saya submit bulan 12 itu diterima apa copy editingnya. Nih, ini submit nih November. November 2022. Ada hasil reviewnya di sini nih 10 2023. Nah, ini 10 baru hasil review tuh kan review. revision record tuh. Nah, ini reviewnya seperti ini dapatnya. Kalau dari Udah revisi itu Pak, setelah dari disubmit lagi, revisi jaraknya sebulan tuh. oh malah Sebulan lebih lebih cepat lah ya ya, Pak. sebulan lebih. Baru di sini ada. Nah, ini LOA-nya. Oh itu aja ya, Saya minta berkali-kali nih. Tuh, formula acceptance sama ini segala macam nggak dikasih. nggak Terus dikasih. di copy editing juga saya minta lagi sama si. Nah, ini formal acceptance juga. Nah, ini Oh, si apa ya? Nah, ini cuma copy editornya. Jadi disuruh minta ke oh, si ini nih, yang pengelola jurnalnya, apa editor, kepala editornya. Sampai saya, nah ini yang copy editednya nih nanti kita cuma ngecek aja yang dia sudah kamera ready buat dipublish, sudah oke atau enggak. Kalau udah oke ya udah. Ini setahun lah totalnya. Terus yang kedua ini, nah ini saya submit di bulan April 2022. April 2022 masuk review. Ah, belum ada hasilnya. oh belum. Belum. Sama kayak yang itu. Lama. Oh, alah. Ini karena gratis sih. Jadi ya kita nggak bisa ngepush. Iya sih Pak. Sudahlah seininya dia. Karena kan dia pembayar. Ada apa sih ini kan Kroasia nih. Jadi pembiayaannya itu dari kayak Departemen Pendidikannya Kroasia gitu. Mungkin kalau dari Oh, sananya cair dikerjain. Kalau belum cair ya di hold dulu aja. oh iya iya iya. Tuh. Jadi kita nggak bisa ngepush. Nah ini kalau nggak salah memang nggak banyak aturannya. Jadi enak lah. Cuma ya itu aja saya udah syukurnya setahun lah ya. Yang dulu tuh saya nomor kedua teman yang submitnya itu 2 tahun persis 2 tahun baru terbit di Scopus Gratis juga yang 2 tahun itu Pak. gratis. Tapi gara-gara kenapa gitu akhirnya dia discontinue dari Scopus dan hilang di Scopus. Nah Hah? hati-hati tuh makanya kalau mau submit Scopus dicek dulu ya Oh di iya iya web Pak. Scopusnya sama si Magonya. Sampai kapan dia Scopusnya? Hmm. Takutnya kalau kita lagi pas publish masih terindeks Scopus sih aman. Kalau pas lagi pas, nah apesnya saya waktu itu pas publish udah di apa udah nggak di indeks Scopus ya udah Oh apes mau tarik lagi dokumennya ribet ya nggak apa-apa lah masih internasional hajar lagi aja terus. iya. Oke Pak. Terima kasih Pak Ya informasinya Pak. oke. Oke, next siapa nih? Wah, Mas Mukijo ada dua. Yang kedua tadi Mas Mukorobin ya? Ayo. Iya Pak. Izin share screen Pak. Hmm, bimbingan pertama saya malah kagak ada semua. Aduh, emang harus offline kalau kayak gini nih. Udah kelihatan Pak ya? Udah, apa sih judulnya nih? Judulnya Oke, kemarin apa aja revisinya? bab 2 Pak, di metodenya Oh, kita pakai prototype, prototype itu. nggak jadi waterfall. Nggak jadi Pak. Yes. Terus langkah-langkah penelitiannya disesuaikan sama prototype. Sudah Pak. Di bagian bawah. Di bab tiganya, implementasinya, itu Eh, langkah-langkahnya prototype bukan? eh, iya sih Pak, bisa dibilang prototype sih Pak. Oke, berarti dari
requirements gathering, terus quick design, prototype-nya, user evaluation, sama refining prototype-nya di bab tiganya ada. Coba dilihat poin-poin bab tiganya. Navigasinya di scroll ke bawah aja. Oh, bab 3 ini. Navigasi yang di sebelah kiri tuh, yang di heading, nah itu di scroll ke bawah. Ah, Nah itu belum ada tuh. oh, ini semua ditaruh di bab 3 atau Iya, gimana? langkah-langkah itu ditaruh di bab 3 jadinya. Oh, saya salah. Berarti yang ini ditaruh di bab 3 Pak ya? Nggak, kalau misalkan yang di bab 2 Mas Mukorobin, bab 2-nya cuma ngejelasin apa yang mau dilakukan kan. Iya, Tapi betul. yang dilakukan, hasil yang udah dilakukan nggak ada kan di bab 2 kan. Belum, belum Pak. Nah, itu taruh di bab 3 dengan langkah-langkah yang sama persis. Ah, iya, iya, iya. Gitu ya. Ya Pak. Kayak misalkan nih analisa model deep learning sama membahas LLM buat sistem pakarnya itu kan ada di mana? Quick design ya. Analisanya mungkin di requirements-nya, terus yang menambahkan large language-nya di quick design sama prototype mungkin ya. Iya Pak, betul. Nah, misalkan tadi tuh quick design. Nah, quick design yang udah dilakukan apa hasilnya? Nah, itu taruh di bab 3. Oke. Langsung di hasil dan pembahasan ya. Kalau analisa itu analisa permasalahan atau proses bisnis berjalannya aja. Berarti nanti ini saya taruh di Di hasil dan pembahasan langkah-langkah apa hasil-hasil dari prototype di ini. sini Pak ya. Heeh. Di sini berarti ngikutin alurnya yang bab 2 Nah, ini. oke. Ini kan model Ah, deep learning ya. Itu hasilnya seperti ini kan. Itu masuknya ke tahap quick design atau prototype atau user evaluation. ini prototype sih Pak. Nah, Yang terakhir ini sebenarnya kan belum Pak. Yang ini udah sih. Yang ini yang belum ya. ya pokoknya nanti poin-poin di bab 32 di bab 3 poin 32 itu poin-poinnya sama persis dengan langkah-langkah prototype ya. Oke Pak. Udah begitu aja. Terus bab 31-nya analisisnya dianalisa. Nah, analisa ini Mas Mukorobin harus masukin analisa permasalahan proses bisnis berjalan dulu atau sistem berjalannya. Oke, oke. Jadi 3.1 analisa proses bisnis berjalan. Itunya nggak apa-apa, analisa model deep learning nggak apa-apa. Itu menjadi 32 apa 312. Coba tambahin 311. Oh, ini Di nggak pakai styling ya? pakai Pak. Oh, pakai tapi numberingnya nggak otomatis. Iya, harus di gini sih, Pak. Oh, Nanti dia berubah sendiri. Nah, analisa permasalahan proses bisnis berjalan. bisa. Proses bisnis berjalan. Nah, pakai apa frameworknya? Pakai plus Pak. Oh, berarti Pla- jelasin tentang frameworknya Pak ya. hmm. Framework apa tadi? Sorry. Plus Pak, plus. Pas itu gimana? Untuk untuk ngerunning Python Pak. Oh, bukan framework sistemnya. Heeh. Kerangka kita atau tahapan kita untuk Oh, melakukan tahap. proses analisa permasalahan proses bisnis berjalannya pakai apa? Berarti ininya Pak ya. Model deep learning-nya ini Pak. Yang ditaruh di atas ini. Itu kan implementasi model deep learning ya, Ah, ah. Analisa proses bisnis berjalan. yang pakai PSYS atau Fishbone. Oh, itu. Itu belum ada kan? Belum ada Pak. Paling gampang pakai PSYS aja coba. Bisnis PSYS PIECIES. ini Pak ya. ES C, I, CES C. S 1. Nah, Ya, nanti saya cari dulu Pak. iya ya, oke lah. Ntar Terus lagi. kalau yang 312-nya model deep learning-nya ke bawah coba lihat gambarnya. Oke. Oh, ini berarti SDLC-nya nih. Ya, Hmm.
Coba ke atas sedikit. Terus. Op. Dia pakai model apa? Modelnya deep learning, Pak. Pakai apa? Sistem saraf tuh, Pak. Neuron apa ya bahasa Inggrisnya? Oh, berarti analisa implementasi judulnya. Wah, analisa implementasi. Gitu. Oke, terus 313-nya tuh yang menambahkan LLM di bawah. Ya, ini sih belum belum saya Hmm. kerja lagi OTW, Pak. Oke, menambahkan LLM. Berarti itu implementasi juga. Implementasi juga, Pak ya. Analisa implementasi LLM judulnya kayak gitu. Udah menambahkannya dihapus saja. Oke, tinggal lengkapin. Yang sulit itu yang harus saya koreksi itu sebenarnya bab 1, 2 sama bab 3 awal. Kalau udah langkah penelitian atau hasil penelitian tuh udah teman-teman semua yang ngisiin masukin karena kan yang penelitian teman-teman tuh. Jadi kalau pada saat di sidang hasil dari penelitiannya itu harusnya lebih kuat teman-teman. Jadi kalau misalkan disanggah sama penguji atau siapapun gini, ini kasarnya ya, tapi jangan dibilang di sidang. Yang melakukan penelitian itu kan teman-teman tuh, bukan penguji. Hmm. Ya kalaupun dia udah pernah melakukan, yang kan belum tentu sama itu. Jadi teman-teman harus bisa mempertahankan argumennya atau hasil penelitian yang sudah dikerjakan. Ya ini hasil saya gitu, saya yang ngerjain, saya yang lebih tahu itu, ya Iya, Pak, siap, Pak. itu. Tapi ya kita nggak bilang begitu nanti pas di sidang lah ya. Itu kan kasarnya Iya. doang. Oke. Sip. Kalau Kesimpulan dan untuk saran diisi. udah sih, Pak, tapi belum 100%. Ya nanti kan kalau udah selesai baru kesimpulannya dilihat lagi ya. Saya Oke, sebenarnya pengen nanya di apa? judul sih, Pak. Apa Kenapa judul? judulnya? Saya agak ragu di kata-kata ini sih, Pak, decision tree-nya, no, Pak. Apakah ini saya ganti sama deep learning, Pak ya? Boleh, Pak. Menggunakan model deep learning, menggunakan pendekatan deep learning dan LLM itu aja. Jangan metode decision tree. Ya kan, Pak? Saya juga saya mikir ini. Ya, dihapus saja. Menggunakan Dengan metode. pendekatan, jangan menggunakan dengan pendekatan deep learning berarti. Dengan pendekatan deep learning dan LLM. Kalau pakai decision tree nanti jatuhnya sama kayak Mas Teguh, harus pakai metode standar untuk si decision tree-nya. Metodenya Nah, itu, apa Pak. itu. Yang saya pikirkan, Pak. Tapi kan saya konsepnya deep learning sama ini. Saya pikirkan nih. Ya, oke, sip, sip. Jangan lupa kalau yang istilah-istilah asing di italic ya atau di garis miring. Nanti dicek lagi aja semuanya. Bener kayak gitu. Pendekatan deep learning dan Dipakai spell check dari Word aja, Ctrl A terus rubah ke Indonesia biar nanti yang nggak ada di ininya, ini biar di ditandain sama Word-nya. Di Ctrl A dulu aja di dokumennya. ini sudah Indonesia sih, Pak. Ini ke double, Pak. Saya pakai ada yang Oh, pihak tiga. Jadi kalau dia diam aja nanti dia jadi merah. Saya kok oh gitu. digeser hilang lagi dia, Pak. Ya udah, Udah Indonesia sih, Pak. Nanti udah ya. saya hapus dulu, Pak, nanti ingin anunya. Oke, Grammarly, gampang. pakai Grammarly kemarin. Oh iya, Tapi enak kalau pakai Grammarly kita habis translate dari Google. Saya juga sama tuh. Iya, Jadi kalau Pak. saya habis translate dari Google Translate, saya copy ke Word, nanti dia ada double checknya. Enak sih. Iya, cuma ini kan pas kebetulan pakai Indonesia, Pak, ya, di sini. Jadi Iya. ke double deh, jadi Di merah. Grammarly Indonesia kurang kurang bagus kalau pakai Bagus. Grammarly. Kalau buat Ya, Inggris iya bagus. Oke, udah beres sih. Tinggal tadi untuk di bab 3 bagian hasilnya ya. iya, Pak, siap. Itu Ya, tahapannya ngambil dari tahapan si yang di prototype ya, yang tahapan prototipenya. Pak ya. Oke. Nah, udah tinggal ditaruh di bab apa di poin 32 semuanya tuh hasil-hasilnya. Terus selesai udah sama 311 tuh ya piecesnya. Bisnisnya ya siap, Pak. Hmm, hmm. PR-nya di bab 3. Cuma komparasi sebelum sistemnya Mas Mukorobin tuning atau diimprove sama setelah diimprove itu seperti apa atau apa solusi yang mau diselesaikan dari P-nya itu kan performance, terus information, terus efisiensi, terus cost, ekonomi sama services itu parameternya.
Nah, Oh, dianalisa aja di proses bisnis berjalan performanya seperti apa, ada masalah apa, nanti mau diselesaikan jadinya seperti apa hasilnya, kayak gitu. oh iya, siap Pak. Oke, udah beres. Ada lagi yang mau tanyakan? Cukup sih Pak. Oke. Makasih banyak Pak. Nah, contoh bisnis banyak banget di Google ya, tinggal dicari aja. Kayak misalkan contohnya kayak gini nih, analisa bisnis. Nah ini ya, metode analisis untuk memperoleh pokok-pokok permasalahan yang lebih spesifik buat menganalisa sistem. Aspeknya tuh kinerja atau performance, information, terus ekonominya, terus keamanan aplikasi kayaknya enggak nih. Cost atau security juga sama sih ada juga. Kontrol ya, kontrol. Keamanan aplikasi itu masuknya ke kontrol juga bisa. Terus ada lagi efisiensi sama services. Kalau kita lihat gambarnya, modelnya kayak gini doang nih. Misalkan tuh kinerja sistem lama, sistem baru seperti apa gitu ya. Oh, Ini ada nih contohnya. Parameter hasil kecil banget nggak kelihatan. Nah ini nih, sama-sama. Oh iya Pak. gitu aja. Dibuat kayak gini aja pakai PC saja ya, yang gampang. Siap-siap Pak. Oke. Makasih banyak Pak. Yuk, jangan lupa di entry di Siakat ya untuk bimbingannya. Siap Terakhir tuh Pak. udah saya setujuin semua. Yang kemarin sama hari ini belum nih. Siap. Yang kemarin saya sudah entry-nya Pak. Oke, nanti coba saya cek lagi dah. Oke, Siap Pak. Mas, siapa lagi nih? Next, Mas Mukijo ya. Ya Pak, langsung saja ya Pak. Oh, sip, langsung. Ini Pak Sahid juga ya bimbingan utamanya ya. Iya Pak. Kalau Mas Korobin tadi Pak Iwan. Pak Iwan lagi sibuk banget dah. Betul Pak, Pak Iwan. Hmm, Wih, ngerimut. Kemarin sampai sini ya Pak, di sequence Nah, diagram Pak. sequence baru bener tuh. Method yang kita kirim atau function ya. Ya, semuanya pakai Mm, metode dan ini aplikasinya hanya satu alur saja Pak. iya, emang. Satu Jadi, sequence aja udah beres kan. ya, jadi dari pengguna OpenURL, kemudian dari browser Web server. HTTP request, dari web server mengirimkan balasan HTTP Betul. respon. Mm, Kemudian ketika halaman sudah diterima ya. oleh browser, komponen konten script ini melakukan request get element by tag name atau Mm-mm. query elemen img, Mm-mm. kemudian option Oke, jika gambar tersedia maka browser akan mengirimkan image ke konten script, ini balasan. kalau nggak tersedia, Kalau tidak tersedia kan option itu if ya Pak, jadi tidak iya. melakukan apapun. Oh, jadi nggak melakukan. Oke, emang karena di algoritma programnya begitu ya. Ya, Oke, sip. kemudian dari konten script ini karena gambar tersedia mengirimkan message ke service worker Oke. berupa image URL, Mm. URL dari semua gambar di halaman web tersebut. Mm. Kemudian service worker ini melakukan looping Oke. terhadap URL yang diterima. Mm. Tahapannya panjang sebenarnya Pak. Mm. Dari URL itu dijadikan data image, dari Mm. data image dijadikan tensor, Mm. dari tensor kemudian di resize, dari resize kemudian dijadikan nilai float, Mm. habis nilai float kemudian expand dimensi diberikan dimensi tambahan di image-nya, kemudian dilakukan prediksi. Oke. Kemudian ketika prediksinya mencapai 10, jadi ketika Mm. yang terdeteksi sebagai pornografi itu lebih dari sama dengan 10 gambar, sama dengan 10 gambar, Mm. maka mengirimkan respon dari pesan yang tadi dikirim oleh konten script, Mm. mengirimkan respon berupa angka deteksinya, Mm. kemudian si konten script ini melakukan generate HTML, manipulasi HTML seperti itu Pak, selesai. Oke. Itu bagian si sequence-nya. Selain sequence, untuk desain sistemnya pakai apa lagi? Um, Activity sama use case Pak. Saya lihat use case dulu dong, sebentar. Bentar dulu, kipas saya mati, pantasan panas.
Oke, use case-nya. Actor name. Actor aja. Jangan Ya pakai ini actor belum name. belum saya ganti Pak, belum saya Oh, ganti. kirain. Browser ekstensi. Pak, ini Untuk karena Hmm, aplikasinya kan bekerjanya otomatis ya Pak. Jadi hmm, ekstensi ini kan sebenarnya bagian dari sistem, tapi hmm. saya tarik keluar jadi aktor nggak apa-apa ya Boleh. Pak. Emang kan dia ada fungsi sebagai aktornya kan, ada perannya sebagai aktor dan menjalankan sebuah fungsi Iya. kan. Gitu. Nah, kalau use case association itu nggak pakai tanda panah ya, Mas, pakai hijau, garis lurus doang aja. Iya. Yang menghubungkan antara aktor sama use case-nya nggak pakai tanda Iya. panah. Nanti diganti aja ya. Tidak pakai tanda panah Pak. Nggak pakai. Yang pakai tanda panah itu jadinya generalisasi. Konsepnya OOP-nya begitu kalau di use case. Nah, nanti coba dicek aja di notasi use case. Jadi nggak kalau asosiasi itu kan yang menghubungkan antara aktor dengan use case. Jadi aktor itu mempunyai fungsi apa yang dijalankan dalam sistem dan itu notasinya hanya garis lurus aja. Kalau kita Oh pakai iya. tanda panah, itu jadinya dibacanya adalah generalisasi. Jadi misalkan Oh iya. ngegeneral aktor tuh, aktor ada spesifik di bawahnya apa? Misalkan eh, user sama admin atau siapa gitu. Terus si use case-nya juga ada lebih spesifiknya lagi. Itu kalau pakai tanda panah notasinya jadinya generalisasi. Ya, nanti Iya. diganti aja. Dan Iya untuk Pak. setiap boundary dikasih nama sistemnya apa atau nama aplikasinya. Kotak itu Oh tuh. iya. Mm-mm. Udah tinggal gitu doang. Iya. Udah oke. Terus kalau activity-nya, oh N-nya jadi 2 juga. Iya. Jadi dari looping apa namanya prediksinya ini Pak, kalau jumlahnya terdeteksi Mm-mm. melakukan manipulasi, kalau tidak terdeteksi tidak melakukan apapun. Jumlah terdeteksi tidak dipenuhi. Oke, Ya, itu N-nya langsung ke bawah aja. Jadi 1 N. Nah, langsung gabung di sini Pak. langsung gabung ke situ aja. Nggak pakai ini Pak apa joiner, join Gak usah. langsung sambung garisnya Pak. Kalau fork dan join itu apa fungsinya untuk yang kayak ada kegiatan paralel dilakukan, itu harus kita pecah. Pakainya fork tuh notasinya ya, yang garis tebal hitam, ya kan, terus ada cabangnya kan. Nah, kalau pakai fork itu wajib di join. Kalau misalkan nanti alur jadi satu lagi, kecuali alurnya nggak jadi satu lagi terpisah. Kalau misalkan yang seperti ini itu kita nggak butuh join, langsung aja jadi satu. Oh iya Pak. Iya Pak. Oke, dah, sip, beres. Tinggal apa lagi yang kemarin? Kemarin sampai sini Pak. Eh, Proses training model bab 3. Kayaknya kebalik dah. 312 jadi 311, 311 jadi 312, Ya, atau saya pikir 312. karena Gimana? modelnya dibuat dulu, baru Hmm, sistemnya dibuat gitu Pak. kan model dibuat setelah kita ada analisa sistem berjalan kan, atau analisa permasalahan di proses bisnis berjalan atau sistem berjalan kan, Oh baru kita iya. proses training model. Dan proses training model ini setelah rancangan sistem atau sebelum rancangan sistem? Oh iya. Setelah usulan ini ya Pak. Nah, itu aja, tinggal Bisa. dibalik aja. Oh Udah iya. Tinggal oke. ini dibalik aja ya Pak. Iya, tinggal Ini ditebak di posisinya. 311 jadi 313 gitu ya Pak. Boleh, nah ya, benar kayak gitu aja langsung. Ya. Oke. Isinya seperti ini. Mas Mukijo di batasannya lihat dong ruang lingkupnya. Kan kemarin kita banyak pembatasan gambarnya ya, spek gambarnya. Ya. Nah, ini dijelasin nggak gambar-gambar yang bisa dibaca di sistemnya? Sebenarnya ketika sudah di aplikasi semua gambar dibaca sih Pak. Pokoknya tagnya IMG aja gitu. IMG aja ya, PNG? Oh, Em, sorry. Tag IMG ya. Tag Semua IMG format, ya. semua format. Sejauh ini yang saya tahu sih PNG sama JPG ya Pak. Nggak Saya masalah. saya tidak lihat satu-satu sih Pak. Oh, iya oke. Atau mungkin yang
mungkin gambar yang tidak berhasil diambil itu mungkin formatnya beda. Beberapa yang saya lihat itu PNG sama JPG. Itu nanti dimasukin ke dalam hasil dan pembahasan ya. Sejauh penelitian Mas Mukijo, yang dicoba itu format image-nya adalah JPEG sama PNG. Oh Berhasil iya, gitu ya. Nah, takutnya iya. kan ada yang web apa sih? Format apa tuh? WP ya? Bukan WP, apa sih format yang satu lagi di image di web itu? Lupa saya. WebM bukan ya Pak? Ada macam-macam sekarang. Iya, lupa saya tuh cek dulu. Iya. Takutnya ada yang itu gitu kan. Iya, Pokoknya ada. Google Hmm. saja sekarang kebanyakan bukan JPEG tapi apa saya juga lupa. Nah, itu dia. Makanya itu nanti dimasukin di hasil penelitian Mas Mukijo aja. Iya, Oke. Terus kalau di hasil pembahasannya gimana? performa model sama pengujian aplikasi Pak. Oke, ini udah gambar 3637. Nah, berikut ini ya. Jadi maupun misalkan kita mau ada penjelasan dan penjelasan itu merujuk ke gambar sekian, posisi gambarnya di mana? Kalau misalkan di bab sebelumnya atau di bab setelahnya kan kita beritahu. Nah, kalau misalkan di bawah ini kita tambahin gambar di bawah, gambar sekian-sekian di bawah ini atau berikut ini gitu aja. Ya. Nah, sip. Oke. Lagi ada grafik kelasnya. Ready. Bentar. Makin tinggi tandanya apa? Makin banyak Pak. Ini semakin biru itu semakin banyak. Jadi ini true positif, true negatif, false positif, false negatif. Oke, itu ditandain sama si true labelnya ya, not found and found ya. Not found and Ya. found. Oke, ada penjelasannya nggak? Em, Yang true negatif, true positif. ini Pak, ada Pak. Oke. Ya, dikasih lihat lagi tunjukkan pada gambar 38 di bawah ini ya, gitu aja. Jadi setiap teman-teman merujuk ke sebuah objek di penelitiannya harus tel navigasinya. Kadang-kadang juga kita suka merujuk ke gambar sebelumnya atau penjelasan sebelumnya itu ditunjukkan juga. Misalkan di pembahasan poin sekian-sekian di artikel kita udah bahas. Nah, kita nggak mau bahas ulang. Jadi kalau ada yang mau lihat lagi ya silahkan ke sana kita tunjukkan atau kita navigasikan di tulisan kita. Gitu. Oke, next. Untuk Pengujian Pak, aplikasinya kemarin Greybox ya. Greybox. Ini benar tidak ya Pak? Saya baca-baca Greybox itu kan gabungan antara whitebox dan blackbox. Blackbox betul. Ya, Betul. jadi saya ambil fungsionalitasnya, Sama kemudian juga algoritmanya. alur programnya. Betul. Mantap. Nah, ini kan Kemudian fungsionalitas untuk kan black box kan. ya, ini fungsionalitasnya saya ambil 90 alamat website dengan domain berbeda. 50 diantaranya ini website pornografi, yang 40 itu bukan. Yang non pornografi itu semuanya aman Pak, tidak terblokir. Tapi yang pornografi ada beberapa yang tidak terblokir karena gambarnya tidak berhasil diambil. Kita masukin ke ada di penjelasannya ya. Ya, ada Pak. Ya, nah, untuk nama table atau caption table di atas table ya, Mas. Gimana Pak? Maaf, suaranya kecil di Caption saya. table, caption table. Nama table Ya. atau caption table. Nah, itu ada di atas table posisinya. Oh ya. Hmm. Ya. Oke, terus next. Yang pengujian integrasi saya ambil apa? Function-functionnya Pak. Jadi mulai dari setiap komponen ada fungsi mengambil gambar, Oke, kemudian nah ini Mas, sorry sebelumnya. Yang pengujian sebelumnya, pengujian yang di atas fungsionalitas itu dikasih label itu pengujian black box ya. Terus yang di bawah pengujian integrasi dikasih label itu pengujian white boxnya. ini pengujian black box gitu Pak. Iya, di atasnya aja judul di atasnya.
di sini, Pak. Nah, pengujian black box strip fungsionalitas gitu aja. Strip aja, jangan garis miring. Yang Jangan, bawah jangan whitebox, sorry, Pak. jangan pakai slash, pakai strip aja. Nah, kalau skema pengujiannya sama langkah pengujiannya kan enggak, tapi langsung hasil kan. Mas Mukijo langsung tulis aja di nomor 1 ini hasil pengujian bla bla bla. Udah, kurang kata hasil doang. Nah, sama yang di bawah juga dibuat sama seperti itu ya. Hasil pengujian white box integrasi. Oke, beres. Kalau caranya sudah benar ya, Pak? Ya, itu hasilnya seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau detail testing sistem, itu sebelum ada pengujian harus ada skema atau skenario, terus alur pengujiannya, baru tampil hasilnya kayak gini. Nah, kalau itu kan jadinya banyak. Udah, ini yang penting Mas Mukijo udah melakukan pengujian, ini adalah hasilnya seperti ini. Udah gitu ya. Gitu aja. Ya. Kalau ditanya ya. Iya. Oke, berarti itu sudah sampai hasil. Ini kan hasil pengujian, hasil apps-nya di mana? Hasil apps-nya belum sih, Pak. Oh, belum. Belum, maksudnya belum saya tambahkan ke sini. Kalau hasilnya sih sebenarnya hanya satu UI sih, Pak. Ini Mm. juga ada rancangan antarmukanya, Pak. Jadi seperti Oh, ini. Jadi oke. hasilnya hanya seperti ini, Pak. Jadi menampilkan halaman pesan gitu aja. Oh, berarti masukin ke performa model aja hasil dan pembahasannya. Yang mana, Pak? Itu di 321. Nah, di paling bawah masukin aja hasilnya. Oh, gitu, Pak. Nah, sebelum pengujian aplikasi. Ini sebenarnya 321 sama 322 ini saya pisahkan antara model dan aplikasinya sih sebenarnya, Pak. Oh, ya Ini berarti modelnya, ini aplikasinya gitu, Pak. berarti ada 322, yang 322 ini jadi 323. 322 itu performa aplikasinya berarti ya. Yang hasil aplikasinya running itu yang tadi cuma satu capture doang kan ya. Em, Hasil implementasinya di browsernya yang dia ngeblok yang ini Pak, konten apa itu. UI-nya ya, Pak? Betul. Ditampilkan Nomor 323. 322, Pengujiannya 323, Pak. kemudian 323. Jadi implementasi dulu, develop model dulu, baru ada pengujian skemanya begitu. Oh iya. Sebelum pengujian nggak apa-apa, Pak. Apa-apa. UI itu kan hasil akhir sebenarnya, Pak. Hmm, kan Nggak apa-apa ya, harus Pak? harus running dulu baru diuji, bukan diuji dulu baru running. Oh Algoritmanya iya. gitu kan kalau di SDLC. Nanti kalau ada improvement dari hasil pengujian itu kan jadinya jatuhnya evaluasi. Iya. Performa Nah, aplikasi ya, Pak. iya. Ya. Nah, Mas Mukijo memang pakai apa kalau tahapan SD apa developernya? SDLC-nya atau RPL-nya? Maaf, Pak, kecil suaranya. RPL-nya pakai apa RPL-nya? RPL yang Rekayasa perangkat lunak ya. Sebentar, saya cek audio setting oh, dulu. buat codingnya, Pak. Iya, bentar-bentar. Saya cek audio saya dulu. Cek, cek, Visual cek. Studio Code, Pak. Oh, udah kecil ya mikrofon saya. SDLC-nya maksudnya pakai apa? Nggak ada ya? SDLC prototyping. Prototyping. Nah, di prototyping langkahnya apa? Coba lihat. Um, Kalau kayak Mas Mukorobin tadi, prototypingnya 5 langkah. Nah, 5 step. Nah, mungkin hijau prototypingnya berapa step? 3 step atau berapa step? Rancangan, pembuatan Tiga, program, Pak. dan evaluasi kan? Nah, itu. Ya, Berarti itu tadi si implementasi, testing, evaluasi jatuhnya ada tahapannya evaluasi. Jadi satu step di situ. yang ini, Pak. Yang pengujian. Iya,
performa Ini evaluasi jadi. sama 322 itu jatuhnya evaluasi, walaupun nanti Mas Mukijo nggak tuliskan step-step di prototipenya, tapi langkah-langkah penelitian mengilustrasikan SDLC-nya nggak apa-apa, nggak masalah juga. Yang penting tadi sudah bilang pakai prototipe kan, ada desain, terus ada develop, ada evaluasi ya. Ada semua Ya, di hasil dan pembahasan. ya, Jadi udah ada semua kan. Tadi sisi lihat udah ada semua, jadi nggak apa-apa. Di pengujian aplikasi kan ada testing sama evaluasi aplikasinya kan. Tadi hasil dari testing itu kan bisa jadi evaluasi iya, kita. Nah, udah. ya. Tinggal si proses yang pembuatan programnya sama hasil programnya kan belum muncul kan. Perancangan programnya saya masukkan ke Ya, baru desainnya kan. Baru desain sama kayak ke mock-up-nya. sini sih, Pak. Ini Implementasi cukup tapi belum, yang Pak? belum ada. Ya, implementasinya yang belum ada. Hasil tuh programnya. Capture yang tadi ada di mockup kan belum muncul kan hasil Ya, implementasinya atau hasil program jadinya. Nah, itu ya, dimunculkan di hasil dan pembahasan. Yang performa model, terus performa aplikasi, testing sistem, udah beres skripsinya, bab 3-nya. ya, Pak. Itu tinggal satu capture doang kan atau satu halaman UI doang kan yang dimunculkan. Tinggal dijelaskan dah halaman UI itu muncul seperti itu karena berdasarkan performa model yang sudah dicantumkan dijelaskan di atas kan. Ya. Ya udah tinggal kayak gitu aja. Kalau Tunjukin rancangan kan masuk di usulan rancangan ini ya, Pak. iya rancangan di situ masuknya. Rancangan kan yang apa diagram-diagram tadi kan sudah masuk ya, Pak. Betul. Oh, Tinggal hasil perancangan ya maksud saya yang belum ada. iya, Itu jadi masuknya saya ke masuk. performa aplikasi aja. Oh, ya. Nanti Ya. capture-nya 2 ya, yang keblokir sama yang tidak keblokir. Oh ya, yang tidak keblokir sebenarnya tidak terjadi apa-apa sih, Pak. Ya Iya. mau buka halaman apapun ya tetap halaman itu yang Jadi tinggal ditampilkan. tinggal ditampilkan aja. Jadi dia nggak keblok, jadi tampilnya ya sudah. Jadi halaman yang seperti itu yang ditampilkan tidak ada bloknya. Tapi kalau yang keblok munculnya tadi sesuai dengan mockup-nya ya. Ya, Gitu. ya, Kayak gitu, beres. ya. Oke, tinggal kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran karena apa? Tujuan dan rumusan masalahnya masing-masing ada 2. Kesimpulan Ya, saya buat 2 juga, Pak. betul. Ini hasil atau jawaban fixnya ya dari hipotesa penelitian yang ada di tujuan ya. Iya, Oke, udah. Sarannya? sarannya ini, Pak, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan keberhasilan pengambilan gambar. Dengan apa penelitian lebih lanjutnya? Itu belum tahu saya. harus harus diiniin misalkan nyoba lagi dengan gambar extension gambar yang beragam dan lain-lain gitu. Kita masukkan aja ke situ. Jangan kasih keterangan yang ambigu juga atau belum jelas. Walaupun itu cuma saran yang kadang-kadang kita mikirnya saran mah yang penting ada. Nah, jangan juga ya. Oh, jadi teknik-teknik yang ke depan akan dilakukan gitu ya, Pak. Betul. Oh iya. Tapi saya belum punya ide, Pak, mau mau Ide-ide konyol aja. Ide-ide Oh konyol iya. yang lu coba nih ini gitu ya. Kalau coba berhasil ya oke gitu alat penelitiannya. Tapi kalau enggak ya berarti kan dia nggak ngelanjutin penelitian kita. Jadi ide-ide konyol kita yang atau ide-ide asal kita tapi memang berhubungan sama penelitian gitu. Maksudnya konyolnya gitu. Yang memang bisa diimplementasikan di penelitian tapi kita belum tahu hasilnya seperti apa gitu. Karena kita hasilnya belum tahu seperti apa dan kita belum lakukan ya makanya kita sarankan untuk peneliti selanjutnya gitu. Eh, boleh general atau harus spesifik, Pak? General boleh, nggak harus spesifik Jadi kayak pakai algoritma apa tertentu nggak usah gitu. Tapi yang penting ada, jangan cuma bilang untuk penelitian lebih lanjut nih kan, ngapain penelitian lebih lanjutnya, orang juga kan bingung bacanya. Oh iya. Iya, Pak. Ya tinggal ditambahin satu kalimat lah penjelasan penelitian lebih lanjut itu mau seperti apa, Iya. atau misalkan komparasi dengan metode lain buat ngelihat hasil yang lebih tinggi yang mana itu dengan metode yang sudah dilakukan sama Mas Mukijo. Itu aja lebih gampang untuk saran. Oh iya. Dari algoritmanya ya, Pak. Iya,
menggunakan algoritma yang lain, terus dikomparasi hasilnya dengan algoritma yang sudah peneliti lakukan di penelitian ini untuk melihat yang mana yang lebih efektif algoritmanya. Itu jadi saran. Oh iya, iya Pak. Beres. Oke, daftar pustaka saya cek. Tadi rapiin alignment ya, dibikin ini Gimana aja Pak? lurus alignmentnya. Ini kan ada tab ke dalamnya tuh, dibikin lurus aja. Oh ini dibuat lurus ya Pak? Hmm. Oh iya. Kayaknya kudu geser yang atasnya deh. Kalau atasnya nomor 19 aku geser ya. Atau dimasukin satu itu tuh tab tuh. Yang kegeser yang mana Pak? Hmm. Oh itu digeser, makin merujuk ke dalam ya yang teks baris keduanya ya. Kalau yang ruler atasnya digeser tuh, yang kecil itu. Iya Pak, ini yang ruler angkanya. Ya Berarti nanti saya coba-coba lagi Pak. klik klik sembarang aja di nomor rulernya, di garisnya, di blok dulu. Di blok dulu, coba aja untuk nomor 24, 23. Nah, klik sembarang di nomor. Di sini Pak, Di nomor di ruler. ruler. Klik sembarang aja. Di antara 1 sama 2 itu, coba klik sembarang. Nah, nanti kan dia muncul itu tuh, ya. Lurus kan? Nah, Oh nanti iya, oh iya. implementasi input semuanya ya. Ya. Oke, beres, sip. Ada lagi mau tanyain? Ini kalau yang nanti masuk ke lampiran, selain mungkin Udah buat tabel lampirannya. use case, belum saya buat Pak. Oh, ya udah. Tabel Eh, use case doang kan paling di lampiran, sama apa lagi? Sama ini mungkin ya Pak, apa namanya? Saya kan ngetes 90 domain ya Pak, eh, 90 alamat. Ini mungkin perlu saya masukkan ya daftarnya. perlu sih, tapi nggak sampai 90 halaman kan jadinya lampirannya. List saja sih Pak, Oh ya list. udah, list aja. Ya. Oke, Kemudian untuk source code-nya perlu disertakan tidak ya Pak? nggak usah, Tidak perlu. Oh nggak ya. usah, nggak usah. Source code nggak usah. Tapi tetap ada, kalau nanti untuk dikumpulkan kebutuhan yudisium, kayaknya dikumpulkan source code-nya juga. Kalau untuk nanti sidang tugas akhir belum, nggak usah. Terus buat publikasi juga nggak usah source code sih. Oh iya. Beres? Ada lagi? Saya pikir cukup Pak. Oke, thank you. Nah, tinggal dikit lagi Mas Sugijo juga bentar lagi selesai. Iya Pak. Ya 5-10% lagi lah udah selesai ini. Ya. Oke, aman, thank you. Ya, terima kasih banyak Pak. Oke, thank you. Siapa lagi nih habis Mas Sugijo? Mas Ya, Pak. Zoom user siapa ya, Zoom user? Saya boleh, Pak. Oh, boleh. Tadi sebenarnya yang muncul duluan sebelum Mas Didik Zoom user nih. Tapi Zoom user siapa ini? Mau masuk Aduh. shift, Pak, soalnya, Pak. Ayo udah, ayo. Udah jam berapa di sana di US? Sekarang jam 9, Pak. Ini udah siap bajunya ini, Pak. Udah siap bekerja ya. Ayo udah, ayo lah. Biar biar konsen kerja. Udah sampai mana, Mas Didik? Mana sih ini? Kemarin bab 3 sih, Pak. Hmm. Implementasi yang disuruh itu bikin apa? eh Diagram fishbone itu, Pak, untuk analisa permasalahannya. Hmm. Oh, Jadi itu sudah saya... untuk caption Kenapa, Pak? gambar Romawi ya? Karena bab 3-nya Oh, Romawi ya? iya, Pak. Nanti diganti deh, Pak. Ya Harus angka, udah. Pak, ya? Iya sih, kalau untuk caption gambar angka dia. Oke, Pak. Biar Nanti saya biar gitu, ganti biar untuk itu captionnya. minor lah. Nanti aja yang penting konten dulu. Oke, apa aja yang kemarin jadi masukan? Menyamakan dengan NTLC ya? metodologi dari bab 2-nya. Jadi untuk analisanya kita memakai diagram fishbone, Pak, ya, Hmm. sesuai dengan Terus, yang disarankan kemarin. nah di bawahnya nggak usah dijelaskan teori lagi tentang Fishbone ya, langsung penjelasan dari Fishbone aja. Oh gitu, Pak. Nah ya sampai situ hapus tuh. Nah, nah, ya sampai situ. Jadi ini hapus, Pak, ya. Hapus aja, tandain dulu aja. Oke.
Oke, nah nanti kan kalau apa sitasinya, di sitasinya bisa masuk ke yang paragraf di bawah kok. Kan Oh, bisa, kita Pak. bilang ya dalam diagram visual ada 6 klasifikasi itu kan pasti ngambil dari sitasi nomor 18 itu. Iya, Pak. Sama jadi yang di atas bisa dihapus, nggak kehilangan sitasi. Yang setelah mesin. Oh, setelah mesin ini, Pak. Hmm, dibiasakan kalau sitasi sebelum titik ya, sebelum titik kalimat ya. Ya, Pak. Jadi sitasi itu di dalam kalimat bukan di setelah kalimat. Jadi mesin sitasi dulu, titiknya di belakang sitasinya. Itu kan ada titik tuh di sitasinya. Nah, titiknya itu setelah sitasi. Belakang. Iya, jadi menunjukkan kalimat itu sitasinya dari referensi tersebut. Kalau setelah itu kan berarti Oh, nggak bersitasi itu, udah di luar konteksnya. oh ya. Berarti perlu saya update semua ini, Pak, kayak Oh, dari atas. banyaknya begitu setelah titik ya? Iya, Aduh, Pak. wis lah, dilihat lagi aja. Oke, ini untuk Oke. analisanya tadi. Hmm, Terus yang pembahasannya hmm, sesuai dengan yang metodologi, yang pertama adalah analisis. Ini adalah hmm. analisis untuk kebutuhan daripada eh, apa namanya, simulasi jaringan tersebut, Pak. Hasilnya gimana? Hasil analisisnya. Ini ya hasil analisisnya ya. Oke, kalau analisisnya udah oke. Tinggal kalau ke desain, hasil desainnya seperti apa? Di poin selanjutnya tuh 32 Poin 221 selanjutnya, juga Pak. ya. Ya. 322 harusnya ya desain tuh. Desain, kok nggak ngurut, Pak ya? Ih, nomornya nggak urut. Beda style atau gimana? Itu udah bener ini tiga ya. Oh iya, Pak. Ah, sip. Oke. Ya, Pak. Desainnya. Jadi yang pertama kan ke desain. Hmm, Desain ini adalah rencana daripada topologi jaringan yang akan hmm, dipakai untuk melakukan simulasi. Jadi karena simulasinya adalah mencari rute terpendek, jadi di desainnya ini direncanakan. Jadi kita mengirimkan suatu pesan dari X ke Y. Jadi nanti hmm, yang memakai dengan algoritma dia akan mencari rute terpendek daripada topologi ini. Nanti akan hmm. rencananya akan dibandingkan dengan yang tidak memakai eh, topologi algoritma gitu, Pak. Oke. Jadi untuk desain-desain ini eh, dia letak-letaknya juga sudah kita convert ke dalam koordinat. Jadi posisi ini mempunyai koordinat dan jarak semuanya, Pak. Oke. Terus untuk Next. selanjutnya Ini simulasi kemarin table ini udah pernah dibahas ya. Udah ya. Lupa saya. eh, kemarin sih baru daminya aja sih, Pak. Oh, yang ini Saya yang udah buat realnya. sekilas. Ya ini yang saya implementasikan kemarin. Ya udah, yuk lanjut. Terus yang untuk simulasi topologinya ini saya menggambarkan dari apa istilahnya perjalanan suatu pesan itu dari blok ke blok sampai ke Hmm, pesan tujuan gitu, Pak. oke. Ini Itu adalah nilai simulasi daripada yang desain ini, tapi sudah hmm, eh, saya berikan nilai-nilai jarak dari A, misalnya dari X ke A, X ke B, X ke C gitu, Pak. itu Terus sorry nilai heuristiknya maksudnya apa tuh? Bisa dijelasin nggak? jadi dia nilai apa ya? Kayak nilai pendekatan gitu loh, Pak. Dari nilai-nilai dia kan ada perhitungannya dari HN-nya, Kalau makin besar menunjukkan apa, makin kecil menunjukkan apa. heuristiknya ini, tapi saya membandingkan dari beberapa topologi, dia mempunyai apa istilahnya, membuat pendekatan gitu, Pak, untuk nilai heuristiknya itu. Sorry, kalau Jadi Mas misalkan Didik, jarak, ya kalau misalkan X dapat 80 itu dari hasil perhitungan yang rumus di bawah ini, yang di bawah tabelnya eh itu. iya, Pak, Oke. Nah, tinggal dijelasin. tinggal Kalau dijelasin. Jadi misalkan nanti makin besar itu tandanya apa, kayak makin kecil tandanya apa kan kalau di sini saya ngelihat ada Y0, XA dan lain-lain tuh ada yang 80, 75, ya, 60. Nah, jadi kalau misalkan mhm. X ini kan dia mulai nol, mulainya itu kan dia nol, jadi dia tidak ada nilai itunya. Jadi nanti dari sini dia akan Hah? ditambahkan ke memakai rumus dari algoritma tersebut. Dia Algoritma akan Astar ya. ditambahkan dengan ya Oke. jarak dan dengan nilai heuristiknya itu, Oke. maka dia akan setiap setiap apa ini
open. Jadi kan X ini opennya dia akan 3 Pak. Dia ada kemungkinan ke A, ke B, ke C. Ya. Jadi dari 3 ini akan dilakukan perhitungan dan dicari yang terkecil nilainya. Oke, sebentar. Yang X80, A80, B70 itu dapat dari penelitian sebelumnya atau nilai yang Mas Iya Pak, Didik isikan Pen- penelitian sebelumnya? penelitian sebelumnya ya. Dari sumber mana itu? Eh, jadi saya mengambil referensi dari jurnal untuk pemberian nilai dari heuristiknya jaringan Hmm. tersebut Pak. Ada standar nilainya memang kalau misalkan X80, A80, B70 atau gimana maksudnya? Dia semacam nilai pendekatan gitu Pak. Kayak apa ya? Dan nilainya sekian gitu dari A, B, C, D, E Iya. sampai dengan Y itu nilainya sudah baku seperti yang tabel ini. eh Tidak Pak. Dia dia harus sebenarnya dia eh apa? Membandingkan dari nilai posisi ini juga Pak. Dari jarak antara X ke Y-nya perhitungannya itu Pak. Perhitungan seperti itu. Jadi didapatkan nilai seperti Ya, tabel berikut sehingga itu. didapatkan nilai heuristik jaringannya itu Oke. senilai tersebut gitu Pak. Oke, yang penting mesti nanti bisa menjelaskan kalau ditanya pengujinya. Udah oke sip. Lanjut. Ya. Jadi di sini saya jelaskan untuk simulasinya dari langkah-langkahnya dari langkah pertama, langkah kedua dia memasukin blok kedua, terus langkah ketiga sampai dia menuju ke tujuannya atau Y yang dituju tersebut, Pak. Jadi nanti dari simulasi itu akan didapatkan rute atau rute terpendeknya dari X ke Y. Oke. Itu untuk simulasinya. Terus untuk implementasinya kebetulan belum saya masukkan Pak karena Oh, minggu ini saya padet banget. Iya, oke oke karena oke. ini screen capture itu loh Pak, banyak screennya. Terus untuk manajemennya ini general sih Pak, untuk perawatan atau apa eh, dari perawatan daripada jaringan tersebut dan monitoringnya ini. Oke. Udah sampai selesai ya monitoringnya, tinggal tadi apa yang implementasi ya? Yang belum ya? Tinggal implementasi daripada kan di situ pasti akan ada saya mau mengeluarkan itu yang apa Pak, Oh, QoS juga itu. quality of service dari misalkan dari X ke Y-nya ini. Hmm, Oke X lah. ke Y-nya ini kalau memakai sama tidak memakai itu seperti apa? Saya mau mencoba itu Pak, mengimplementasikan itu. Oke, sip. Kalau sempat boleh, tapi kalau enggak implementasi hasil si Astarnya aja ya. Iya Pak, saya coba karena saya masih melakukan koneksi dari mininet untuk dibaca ke Wireshark-nya itu loh, Pak, yang agak 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 rumit dikit sih Pak. Oh, iya. Iya, Oke oke oke. karena saya mau mengukurnya itu pakai Wireshark. Oke. Next. Beres, tinggal kesimpulan saran ya. Kesimpulannya Untuk kesimpulannya dua karena ada apa dari atas itu juga dua Pak. hipotesanya 2 ya. Iya, kesimpulan. Terus untuk Bentar, lihat sarannya, kesimpulannya dulu. ya Pak, Nanti kesimpulan setelah implementasinya adalah ya kita bahas lagi. Saya belum lihat ya Pak, implementasinya soalnya ya. ya Pak. Oke lah, tinggal dikit lagi, tinggal implementasi, terus kesimpulan dirapiin, selesai. Perpustakanya udah oke, nggak ada masalah ya. Daftar pustakanya ini Pak. Oke, next, terus scroll, terus. Oke, sip. Oh iya, nanti teman-teman sebelum sidang uji Turnitin dari bab 1 sampai bab 4 aja ya Turnitinnya ya. Atau kalau mau sampai daftar pustaka nggak apa. Nah, tapi nanti di-exclude daftar pustakanya atau bibliografinya di-exclude ya. Kan nanti Berarti wajib ada Turnitin dulu sebelum sidang. Itu ngeceknya di mana ya Pak ya? Website. Sendiri udah beres ya? sudah Pak. Oke, nah saya izin saya dulu. Bentar. Ini saya stop screen Pak ya. Stop aja, stop aja. Oke Pak. Turnitin. Oh ini nanti coba saya ini deh. Mas Teguh Turnitinnya punya siapa? Beli ya?
Atau gimana? Si Turnitin sebenarnya ada yang jual murah. Kalau saya biasa beli juga di Shopee. Coba cek lu bentar, Turnitin saya masih aktif nggak? Ngeceknya di web Turnitin ya, tapi kita harus punya akunnya dulu. Dan akun ini juga harus ada license-nya. Baru kita bisa apa submit di situ. Ya ini, wah status expired. Aduh, status saya expired lagi. Bisa Masih beli ada, masih bisa ini. Coba cek dulu. Wah, iya expired saya. Oh ini masih ada nih. Ini apa ya? 7%. Yang lama lagi. Oh ini download ininya. Turnitin itu contohnya seperti ini. Oh saya belum share, lupa. Bentar. Nah contoh seperti ini. Saya waktu itu nitip sama Pak Sahid nih, pakai Turnitinnya kampus sebelah. Jadi nanti dipastikan hasil Turnitinnya itu kalau nggak salah di bawah 30% ya. Kalau untuk tugas akhir. 25 atau 30, di bawah 30 kan? di bawah 30 Pak. Heeh. Nah, nanti pastikan ininya di bawah 30 ya. Similarity index-nya. Ya, Nah, Pak. yang di-exclude nanti bisa si bibliografinya aja. Nah, yang match-nya ini jangan nih. Jadi nanti nah, ini yang benar. Jadi pastikan di bawah 30% untuk similarity index-nya. Terus kalau teman-teman nanti yang diturnitin dari bab 1 sampai daftar pustaka, jangan lupa bibliografinya ini di-exclude. Kenapa? Biar dia nggak nambah-nambahin beban similaritas kita. Nah, ini kan kalau citasi yang pakai standar baku itu kan sama bentuknya. Jadi pasti akan kena Turnitin atau dianggap plagiat. Sedangkan kan kita ini bukan bagian dari artikel kita karena memang ini ya daftar pustaka kita atau referensi kita yang mau kita citasi dan kita pakai format tertentu yang sudah baku standar yang pasti isinya akan sama bentuknya sama gitu. Jadi harus kita exclude untuk si bagian bibliografinya ya. Nah, itu. Nah, kalau untuk yang bisa exclude ini Turnitinnya harus belinya yang instruktur, nggak bisa yang student. Kalau student nggak bisa exclude bibliografi kita. Itu. Nah, kalau misalkan saran saya, coba teman-teman patungan aja beli Turnitin di toko Orange ya, di Shopee. Ada itu, yang bisa sebulan, 2 bulan. Ya, kalau beli license-nya resmi mahal banget, nggak usah lah. Ya. Berapa Pak kira-kira harganya itu? Kalau yang student cuma antara 20 sampai 30 ribu sebulan. Tapi masalahnya nggak bisa exclude gitu ya, nggak bisa ada editing kita mau exclude apa. Tapi kalau kita beli yang license instruktur, kita bisa exclude bibliografi itu. Harganya kalau nggak salah sekitar 50 ribuan sebulan. Nah teman-teman kan nggak makin lama, beli aja yang sebulan-sebulan aja. Di toko Orange banyak kok. Cari aja Banyak, yang reviewnya paling banyak atau ulasannya paling banyak ya. Saya juga kalau beli di situ. banyak Pak, 25 ribuan. Nah, yang 25 ribuan tapi student, jangan yang student ya, yang Oh instruktur iya, belinya. instruktur Pak. Kalau student kita nggak bisa ngotak-ngatik, jadi bibliografi pasti kena juga kehajar sama dia. Ada lagi yang mau tanyain? Mas Didik atau yang lain? Mas Robin? Setuju? Kenapa kalau kita mau daftar itu kan kita yang student itu kan kita perlu ID apa namanya itu nomor student itu Pak ya. Nah, itu kalau kita beli udah Itu disetting, udah diatur penjualnya lah. Kita tinggal oh pakai. gitu. Dia yang udah Iya, enrollin iya. kita kemana, atau dia ngesign Nggak kita jadi instruktur. maksud saya kan ini kan ke depan pasti butuh terus. Kenapa Unsia nggak beli gitu Pak untuk Mahal, murid-muridnya? mahal license-nya kalau Turnitin, kalau untuk enterprise kampus ya, miliaran harganya Ya. Mas Didik. Oh gitu. Oh Iya, ya udah sepuluhan deh loh Pak. harganya Ya untuk Pak. satu enterprise. Terus kalau misalkan dia mau jual ke branch atau cabangnya itu baru satu atau berapa gitu. Jadi Iya Pak, banyak iya yang Pak. nggak punya Turnitin kampus tuh karena license-nya Saya kira mahal. cuma puluhan juta gitu Pak.
M dia nilainya. Itu dia. Makanya kalau kayak kita publish ke jurnal-jurnal nasional atau internasional, apalagi yang biaya publishingnya murah, biasanya kita suruh turnitin sendiri karena dia nggak punya atau nggak menyediakan turnitin mahal. Kayak Oh iya. kampus-kampus aja nih biasanya beli beli license jadi kayak sub license dari enterprise lain, nggak license sendiri karena mahal harganya. Iya, Pak. Gitu ya, teman-teman nanti manfaatin aja yang dijual sama seller-seller di toko hijau, toko orange, cari aja ya. Kalau di toko hijau atau Tokped lah ya, udah jarang ada yang jual digital license gitu. Kebanyakan di Bukalapak sama Shopee ya. Siap, Ya siap, udah. Pak. Mm-mm. Dan kalau beli usahakan yang no repository biar nggak disimpan di repository ya. Ada nih Carinya yang 120.000. instruktur. Nah iya itu aja. Instruktur No, ya itu. iya, Pak. No repository. Instruktur bukan? Instruktur, Pak. Berapa? 120.000 satu Sebulan? bulan. 1 minggu 70.000. Oh ya sebulan aja patungan aja. 20, ya. Patungan aja tuh, patungan tuh beli sebulan bisa dipakai rame-rame kan itu Yuk, semua. rame. Iya, saya license-nya ada beberapa tapi udah pada expired tuh. Itu juga sama biasanya beli di Shopee. Nggak mau beli sendiri. Mahal lah harganya lah. Oke, ada lagi mau tanyain? Siapa lagi nih yang belum nih? Zoom user siapa nih Zoom user? Ini bimbingan siapa ini? Zoom user. Dari tadi diam aja ya sudahlah. Lanjut ke Mas Rizky nih. Zoom user aktif. Pak, saya mau izin dulu Pak ya. Iya ya, silakan Mas Rizky. Selamat bekerja. Ya Pak. Ya, Assalamualaikum teman-teman Pak ya. Waalaikumsalam. Ya, jangan lupa entry di Siakat ya bimbingannya. Siapa? Oke, sip. Oke, next siapa lagi setelah Mas Didik? Itu Mbak Rizky nih ya? Bukan Mas Rizky, sorry salah salah mulu saya. Pak ini, panggilan para ini aja lah, jangan Mbak Rizky. Tuker mulu. Ayo, apa yang dibimbing, apa yang mau dibahas? Gak ada lagi? Mbak Rizky, gak ada? Izin Pak, Oh iya, oke. Pak maaf Pak masih ini Hmm, mau minta koreksi bab satunya dulu boleh ya Pak? boleh. Penting ada progresnya. Pembimbing utama siapa Pak Iwan ya? Pak Catur Pak, Oh Pak Catur. Udah iya. pembimbingan Pak Catur? Aku udah kemarin Pak, ini masih bahas bab satu juga. Ya udah. Kemarin ada perbaikan sedikit di judulnya. Oke, silakan ditujukan. Izin share screen ya Pak. Ya. Mbak Rizky, sorry. Untuk studi literaturnya udah dibuat belum? Udah Pak, udah Waktu itu sudah saya koreksi belum? Takutnya saya belum lupa. kemarin Pak. Belum ya? Iya. Boleh lihat dulu nggak studi literaturnya? Review. Oke. Judulnya ada perubahan. Ada Pak, Jadi apa judulnya? perbandingan clustering data pertumbuhan ekonomi Hah? di Sumatera Utara menggunakan algoritma Fuzzy Siemens dan Chemedoids. Oke, jadi perbandingan ya. Ya, jadi ganti perbandingan. Oke. Nah, dari studi literatur yang sudah dilakukan sama Mbak Rizky, dapat nilai keterbaruannya apa sama urgensinya? Kemarin untuk pembahasan ini sih Pak, penggunaan algoritmanya
terus. Di paling terakhir kan waktu itu saya minta ada nilai inovasi atau nilai keterbaruan. Oh, nggak ada ya. Ada di ininya Pak, di Di bab mananya? 1 saya Ya, buat. coba dilihat. Jadi biar Mbak Rizky nanti bisa menjawab nilai perbedaan dari penelitian yang Mbak Rizky lakukan sama Ini penelitian Pak, yang sebelumnya itu apa? mana ya? Urgensi ya Pak. Ini urgensinya kan ya. Oke, ini urgensinya. Tapi kalau nilai inovasinya apa? Yang membedakan penelitian Mbak Rizky sama penelitian sebelumnya? Penelitian sebelumnya mungkin hanya membahas di bidang yang lain ya Pak. Sorry, apa? Bahas bidang, beda bidangnya gitu. Heeh. Dengan algoritma ini, itu sebelumnya paling membahas menurut pengeluaran ya Pak dari PDRB, menurut pengeluaran kalau Kita ya kan masuk. dari lapangan usahanya gitu. Mhm. Kita masuk ke latar belakangnya dulu deh. Oke. Oke. Paragraf berikutnya tuh yang suatu sektor. Oke, nah di Mbak Rizky kan bilang ini ya, metode deskriptif yang selama ini diterapkan masih kurang efektif dalam memberikan masukan untuk kebijakan pemerintah terhadap pembangunan ekonomi ke depannya. Nah, ini statement dari siapa? Kemarin saya ada apa sih bilangnya Pak ke pegawai BPS-nya juga nanya. Dari hasil observasi. Ya, Hasil observasi. Oke, next. Terus yang di bawahnya dari penelitian sebelumnya ini oke. Terus ke bawah lagi. Ops. Oke, next. Mhm. Oke, rumusan masalahnya. Ada 3 permasalahannya ya. ya Pak. Eh, nomor 1 sama nomor 2 kayaknya sama deh. Sama nggak maksudnya? Dengan jawaban dari permasalahannya pasti sama nggak? Nomor 1 kan Iya. gimana perbandingan antara hasil pertumbuhan ekonomi pakai metode si Fuzzy sama si metode sini kan? Yang itu nanti hasilnya bisa menunjukkan yang mana yang paling baik kan? Ya Pak. Berarti jawabannya 1 ya. Nomor 1 dan 2 ini. Dijadiin 1 aja rumusan masalah nomor 1 sama nomor 2. Oh ya Pak. Jadi bagaimana perbandingan hasil pertumbuhan ekonomi menggunakan metode Fuzzy, K-means sama si K-medoids ini untuk pengelompokan data pertumbuhan ekonomi. Itu aja. Oke. Jadi nomor 1. Terus nomor 2, subsektor apa yang paling berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi pada tahun berikutnya. Nah, itu artinya apa tuh nomor 3 itu? Dapat jawabannya apa? Eh, kan nanti clustering per ininya Pak, per sektornya. Hmm? Jadi untuk kebijakan pemerintah, untuk masukan kebijakan pemerintah di tahun selanjutnya gitu Pak. Hmm, Jadi lihat apa gitu yang paling berpengaruh gitu, sektor mana yang bisa jadi apa sih Pak bilangnya? Ya, subsektor ini jadi ini ya, jadi inputan untuk algoritma si clustering sama Medoids itu. iya Pak. Berarti subsektor ini sebagai apa kalau di algoritma? Hmm? Jadi apa? Kayak variabelnya gitu. Betul. Berarti sebenarnya kita masuk ini jangan bilangnya subsektor. Ya boleh subsektor sebagai variabel penelitian atau sebagai variabel coba scroll ke atas sedikit untuk lihat yang nomor 1-nya. Nah, pada saat kita pakai metodenya si Fuzzy, K-means sama metode K-medoids ini kan ada data-data yang jadi inputan kita kan, jadi variabel atau parameter penelitiannya kan. Yang itu adalah nomor 3, bener nggak? Ya,
yang mau dicari sama rumusan masalah nomor 3 ini selain subsektor apalagi? Eh, ya paling paling cuman kayak yang lebih menonjol aja gitu sih Pak. Apa? Sorry, Yang lebih menonjol aja gitu mau dicari. variabel yang paling berpengaruh. Heeh. Dengan apa nyarinya? Nyari taunya. Dari Pak data PDRB tadi Pak ada pakai yang miliar gitu sama persenan itu kayak laju pertumbuhan ekonominya Pak. Itu langkah nyarinya. Bukan dari hasil si Faji sama Medoids itu. Iya dari hasil clusteringnya cuman apa ngelihat Nah, datanya tuh dari yang berdasarkan itu berarti tadi Pak. bagusnya untuk rumusan masalahnya kita nyarinya atau kita bikin pertanyaannya Iya. dari implementasi metode si Fazi sama Kemedwitz ini, subsektor apa yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi kalau pertanyaannya cuma subsektor apa yang paling berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi pada tahun berikutnya, kita bingung. Ini ada kaitannya dengan ilmu komputer atau apa? Apakah hanya kita langsung tentukan aja berdasarkan yang mana yang impact-nya paling besar dari hasil apa perhitungan pertumbuhan ekonomi atau gimana? Kalau misalkan kita nggak dapetin itu dari penelitian kita, jangan jadiin rumusan masalah kita. Tapi kalau misalkan pertanyaan penelitian itu adalah pertanyaan penelitian yang mau kita selesaikan dari penelitian kita baru kita masukin ke rumusan masalahnya. Kayak gitu Mbak Rizky. Nah, pengen tahu subsektornya kan dari hasil implementasi si Fazi sama Kemendwich-nya kan. Iya Pak. Nah, jadi rumusan masalahnya dibawa lagi si metode Fazi sama si Kemendwich-nya. Jadi subsektor apa yang paling berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi berdasarkan hasil perhitungan atau hasil implementasi metode si Fazi sama si Kemendwich itu untuk tahun-tahun berikutnya. Nanti dirubah ya rumusan masalahnya ya. Berdasarkan hasil implementasi algoritma tadi ya Pak. Ya, berdasarkan hasil implementasi si Fuzzy Kemin sama metode si Kemin itu. Nah, rumusan masalahnya Mbak Rizky berarti cuma dua ya. Karena nomor Iya. 1 dan 2 itu kan jadi satu. Ya. Next, apa lagi? Ups, tujuannya. Kalau pertanyaannya kan tadi komparasi. Iya Pak. Nomor 1 berarti hasilnya dong. Hasil dari komparasinya. Oh ya. Oke. Nomor 1 dan 2 itu jadiin satu aja. Ya Pak. Hasil komparasi dua algoritma dari data pertumbuhan ekonomi, bla 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 gitu. Kita pengen tahu hasilnya seperti apa. Terus yang ketiga yang jadi nomor 2 dari implementasi algoritma si Fuzzy sama Kemedoids, kita mau tahu subsektor apa yang paling berpengaruh untuk menjadi masukan pembangunan ekonomi. Begitu ya. Oh ya Pak. Oke, ruang lingkupnya tadi saya baca udah oke. Next, setelah ruang lingkup manfaatnya. Nah, manfaatnya berarti dibuat poin juga. Kan tujuannya jadinya 2 poin ya. Iya Pak. Ada 2. Nah, dari hipotesa penelitian yang ada di tujuan penelitian, kira-kira kalau misalkan implementasinya berhasil, memberikan manfaat apa atau dampak apa ya? Iya Pak. Jadi manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitiannya bukan cuma satu, tapi ada 2 berdasarkan hipotesa penelitian. Oke, Oke Pak. udah dicatat? Nanti Udah lupa. Pak. Oke, next. Apalagi habis manfaat? Urgensi udah. Urgensi udah oke. Nextnya apa? Baru bab 1 ya? Sampai bab 2 baru Pak. Bab 2-nya mana? Share yang tadi aja ya Pak. Ya udah, boleh. Yang sudah ada. Metode dan algoritma penelitian. Oke, di metode penelitian tuh bab 2. Apa itu? Metode clustering. Kalau Mbak Rizky, Iya Pak.
clustering si fuzzy K-means sama K-medoids itu kan sama-sama clustering ya. Iya. Itu kan model atau algoritma yang mau kita pakai ya. Algoritma yang mau kita pakai untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi ya. Iya, Pak. Tapi kalau misalkan metode penelitiannya pakai apa? Kuantitatif ya. Kuantitatif. Iya. Kuantitatif. Oke. Kalau kuantitatif di panduan isinya bab 2 seperti itu ya. Metode dan algoritma, sumber data, teknik praproses data sama cara dan evaluasi validasi model. Kalau di panduan seperti itu poin-poinnya. Iya. Oke. Next. Terus oke, ini nggak ada sitasi atau referensi di bab 2 ini. Eh, ada Pak kayaknya. Kalau ada sitasi dimasukkan ya. Iya, Pak. Belum dilihat lagi. Oke. Next, teknik praproses datanya. Oh, ini langkah-langkahnya merujuk ke metode apa? Atau teknik apa? Eh, untuk fuzzy Siemens itu Pak. Nah, langkah-langkah itu dapat dari referensi mana? Referensi atau kita buat sendiri? Ada referensi. Dimasukkan ya. Iya, Pak. Oke, next, cara evaluasi dan validasi model. Oke, bawahnya. Terus habis. Habis Pak. Oke, ini kan baru metode penelitian, baru rencananya ya, rencana nanti di penelitian mau ngapain aja. Dan itu nanti yang ngapain aja di penelitian ya sama hasilnya masuk ke bab 3 ya. Iya. Ya, ada yang mau ditanyain? Untuk bab 2 ini kira-kira ada nambah apa lagi nggak Pak? Kalau saya sebenarnya ya, tapi ini kan tergantung nanti pembimbing pertamanya. Metode penelitian ini kita belum tahu metodologi penelitian yang mau dipakai apa. Selain kuantitatif kan hanya jenis penelitian ya. Iya. Jadi kuantitatif kualitatif itu adalah jenis penelitian ya, bukan metodologi penelitian. Kalau metodologi penelitian itu menjelaskan langkah-langkah penelitian yang nanti kita mau lakukan di penelitian kita tuh seperti apa gitu. Kalau misalkan Mbak Rizky nge-develop apps-nya untuk bisa komparasi dua metode itu berarti kan nanti jatuhnya lebih ke arah RPL. Tapi kalau misalkan pakai standarnya data science atau data mining atau apapun, berarti ada metodologi yang atau langkah-langkah penelitian di bidang tersebut yang harus dimasukkan kayak gitu. Misal Mbak Rizky metodologi penelitiannya eh, apa ya, bentar saya coba cari project dulu. Dalam lagi penelitian komparasi model clustering. Oh, saya yang share aja deh. Saya yang share screen ya. Nah, contoh nih, prototype komparasi model clustering, nanti dilihat di dalamnya dia ngebahas apa ya. Kita lihat dia metode penelitiannya apa nih. Landasan teori. Wah, ini kebanyakan teorinya nih. Metodologi. Oh, ini deskriptif. Kalau tadi deskriptif, kuantitatif. Kayaknya sama nih. Ya, Kuantitatif.
Langkah-langkah penelitian, input, proses, output. Udah gini doang. Apa ini gambarnya nggak kemasuk atau gimana nih? Tapi publish di jurnal. Wah, bingung juga saya. Oke, coba lihat lagi yang satu lagi. Maksudnya kalau misalkan kayak Mbak Rizky nggak tahu nih metodologi penelitiannya apa, tapi Mbak Rizky buatkan aja langkah-langkah penelitiannya. Langkah-langkah penelitian yang nanti Mbak Rizky ceritanya mau ngapain tuh di setiap penelitian. Dimulai misalkan dari analisa, terus persiapan data dan lain-lain, perhitungan apa memproses datanya sampai dapat hasilnya itu ada langkah-langkah penelitian yang dibuatkan dengan skema atau diagram atau ada alurnya ya. Itu Baik. Mbak Rizky. Dia langsung ke hasil, metodologinya nggak ada lagi. Atau kalau misalkan bingung banget di mentok-mentoknya ini aja langkah-langkah penelitiannya input, proses, output. Tapi yang diinput apa aja nih? Sama prosesnya nanti ngapain dengan hasilnya apa? Ya, dijelasin aja kayak gitu. Ya, Pak. Oke. Nah, kayak ini dia memang metodologinya pakai deskriptif kuantitatif, tapi dia jelasin nih menganalisis dan mengemukakan data. Terus dikumpulkan, dilakukan pengolahan data, proses penjumlahan, lalu diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan algoritma dan lain-lain. Terus digambarin, ini gambarnya kayaknya nggak masuk. Nanti Mbak Resti tinggal gambarin flow seperti ini contohnya ya. Nih, oke? Oke, Pak. Coba saya cari lagi yang lain. Oh, ini ada nih. Ini pengelompokan pelanggan malah. Hampir sama, beda objek doang ya. Metode penelitiannya. Ini langsung hasil pembahasan. Metodenya tidak ada. Metode terbaik. Mungkin itu kali metodenya. Kita lihat. Coba cari-cari di jurnal yang sudah Mbak Rizky jadikan referensi. Ada nggak di situ yang ngebahas metode atau pakai metode tertentu yang mungkin bisa dicontoh? Kalau metodologi penelitian kan dicontoh nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kan bukan isinya yang kita contoh. Nah, ini contohnya dia pakai tahapan proses KDD dalam database. Dia pakai data mining. Nih ya, knowledge discovery in database. Ini nih metode penelitian yang dia pakai. Selain model clusteringnya. Nah, ini masuk lagi ke metode penelitian. Nah, ini ya. Dia akan pakai KDD deh ya. Mungkin bisa dicontoh tahapan-tahapannya. Tuh, terdiri dari 9 langkah ya. Ada 9 langkah yang mungkin nanti bisa diikutin. Ini kayaknya oke. Saya copyin dah biar nanti Mbak Rizky bisa cek ya. Saya copy di chat ya. Nah, coba dipelajari aja referensi ini. Siapa tahu bisa dipakai. Jadi biar Mbak Rizky punya langkah-langkah penelitian yang mau dilakukan itu apa. Bukan hanya penelitian yang oh ya udahlah, ada data, kita hitung datanya, selesai. Ya, Ya, Pak. harus ada teknik atau langkahnya. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Aman? Aman, Pak. Masih aman. Oke. Dikejar ya, karena waktunya udah tinggal dikit lagi. Biar selesai. Minimal besok itu atau minggu depan, bab 2 udah beres, bab 3 udah draft gitu ya. Ya, Pak. Oke, kalau nggak ada tanyakan lagi, saya kira sampai di sini ya semuanya ya. Nanti kita bertemu lagi di bimbingan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.